Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengatur perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mengamanatkan agar tidak ada lagi ekspor bahan mentah ke luar negeri dan mengolah produk mineral di dalam negeri atau hilirisasi. Sejak diberlakukan tahun 2014 lalu, larangan ekspor mineral dan pengolahan di dalam negeri atau hilirisasi nyatanya telah memberikan dampak yang luar biasa bagi kas negara dan juga masyarakat. Hilirisasi di sektor minerba menjadi salah satu kunci untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat. Terlebih, Indonesia harus mampu menciptakan motor pertumbuhan ekonomi baru selain konsumsi masyarakat. Senada, peneliti dari Indef Ahmad Heri Firdaus mengatakan, pertambangan dan industri turunannya termasuk sektor pengolahan menjadi salah satu kunci untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Seperti yang ditargetkan oleh pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Pertumbuhan ekonomi tinggi juga diperlukan demi target Indonesia Emas 2045. Apalagi kalau berbicara Indonesia Emas ya, di mana minimal sebenarnya kita target pertumbuhan ekonomi itu rata-rata ya 6% dari tahun 2025 sampai tahun 2045. Nah, baru kita sampai itu Indonesia Emas, di mana GNI per kapita kita mencapai 18.000 ya. Tapi kalau mau lebih tinggi lagi 8%, nah ini kan artinya perlu effort lagi yang lebih serius gitu ya. Perlu lebih ini lagi. Nah, salah satu yang bisa diandalkan dari pertumbuhan 8% ini adalah sektor pertambangan dan pengolahannya. Nah, ini yang kita tunggu peran BUMN bagaimana agar bisa menjadi kontributor ya dalam industri pengolahan khususnya di sektor pertambangan seperti itu. BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia (MindID) berkomitmen untuk terus menjalankan program hilirisasi sektor mineral di tanah air. Selain memberikan nilai tambah pada produk mineral dan batu bara, hilirisasi akan memberikan dampak yang positif mulai dari investasi hingga serapan tenaga kerja di lokasi operasional industri pengolahan berada. MindID pun telah menyiapkan roadmap dan alokasi investasi untuk terus menjadi penggerak hilirisasi mineral di tanah air. Tapi pemerintahan ke depan tentunya kita akan coba untuk lebih mengedepankan nilai tambahnya. Jadi setiap komoditas kita sudah punya perencanaan terkait sama program hilirisasinya. Jadi kayak misalnya dari bauxite itu kalau jualan bauxite aja cuma $40 Mas. Kalau jadi alumina harganya $575, hampir 15 kalinya. Nanti jadi aluminium harganya 2.600, 2.700 hari ini. Ada peningkatan lagi dari alumina itu 5 kali lipat, jadi kira-kira hampir 60 kali lipat dari ore-nya aja. Nah, selain itu juga itu dari sisi industrinya, tapi kan di industri pengolahan ini kalau dilihat dari serapan tenaga kerja juga luar biasa. Jadi yang paling besar mungkin pertanian di Indonesia. Nomor 2 mungkin dari sisi sektor perdagangan, jasa. Tapi nomor 3 ini pengolahan. Jadi MindID sadar bahwa serapan terhadap investasi-investasi untuk lapangan kerja baru itu cukup besar. Kita ngelihat total ini hampir sekitar 18 juta sekarang. Atau mungkin sekitar 20% daripada lapangan pekerjaan itu ada di sektor pengolahan, di mana MindID ini berkontribusi sangat besar untuk bisa mendorong itu. Investasi kita sampai dengan 5 tahun ke depan yang dari ekuitasnya MindID sendiri itu hampir sekitar $20 miliar. Tapi kan ini kan ada yang penyertaan, kita juga pingin investor tuh masuk ke Indonesia. Tak hanya berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di pusat saja, program hilirisasi yang digencarkan selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo ini turut dirasakan oleh pemerintah daerah. Ekonomi di Sulawesi Tengah dan Maluku Utara misalnya yang tumbuh melesat didorong oleh kehadiran industri pengolahan dan turunannya. Tahun 2023 lalu, pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Tengah mencapai 11,91%, sementara di Maluku Utara mencapai 20,49%, jauh meninggalkan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 5,05%.
Oleh karena itu, kesuksesan hilirisasi pertambangan perlu dikembangkan dan diimplementasikan di banyak daerah di Indonesia agar dampaknya lebih luas dirasakan. Jelas menarik ya. Jadi kami beberapa kali melakukan studi terkait dengan dampak hilirisasi. Memang secara ekonomi ini tidak bisa dipungkiri dampaknya luar biasa gitu ya. Apalagi kalau kita lihat data-data di daerah-daerah ya, kabupaten daerah di mana terdapat investasi di sektor hilirisasi, itu bahkan ada yang pertumbuhan ekonominya satu kabupaten itu sampai 161%, 3 digit gitu ya. Kemudian ada lagi yang mencapai ya minim-minim 20% lah pertumbuhan ekonominya. Nah, cuma kan kabupaten itu kontribusi terhadap PDB nasionalnya belum terlalu besar. Artinya ibaratnya tuh kalau air laut dikasih garam gitu kan nggak ngaruh gitu ya. Nah, yang saya menjadi pertanyaan itu adalah bagaimana kalau kasus-kasus ini itu atau success story seperti ini tuh di copy paste di banyak daerah gitu, diperbanyak di Papua, mungkin di Kalimantan, ya dimanapun. Nah, barangkali nanti impactnya ke nasional lebih terasa. Namun praktik hilirisasi perlu konsisten, memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan, sosial dan juga masyarakat atau Environmental, Social, and Governance atau ESG. Pasalnya, industri pertambangan dan pengolahan kini makin concern pada praktik ESG di sektor pertambangan. Selain itu, implementasi ESG ini juga penting bagi Indonesia demi melawan praktik kampanye hitam yang banyak ditujukan ke industri pertambangan dan pengolahan di dalam negeri. Sebagai penggerak hilirisasi, MindID pun terus berkomitmen menerapkan prinsip ESG dalam operasional dan pengembangan proyek strategisnya. MindID itu terbuka untuk bekerja sama dengan semuanya. Enggak terbatas sama perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan salah satu negara gitu. Tapi kita terbuka. Kita contohin di Vale itu kita sama Ford, Volkswagen, di Papua kita sama Freeport, McMoran, terus abis itu di Surabaya di Jawa Timur kita bangun smelter Gresik juga sama Chiyoda Jepang. Kita terbuka sama teknologi provider, kita terbuka sama investor, dan kita juga concern terhadap masalah-masalah ESG. Mengingat besarnya dampak hilirisasi bagi daerah, peran penting dari pemangku kepentingan termasuk pemerintah pusat dan daerah juga tak kalah penting. Misalnya dengan memberikan stimulus pada perusahaan yang berkomitmen untuk berinvestasi pada sektor hilirisasi, terlebih investasi di sektor hilirisasi mendorong pembangunan infrastruktur yang penting bagi ekonomi daerah. Tak hanya berpusat di Jawa, namun juga di luar Jawa dengan azas pemerataan ekonomi dan juga target Indonesia Emas 2045. Pemerintah lebih katakanlah memberikan kebijakan atau stimulus yang bisa mengundang investor ke luar Jawa, ya ini kan sangat baik sekali. Ya, apalagi kalau di negara-negara tetangga misalnya ada negara yang investasi semakin jauh dari ibu kota tuh insentifnya semakin banyak. Semakin mendekat ibu kota, insentifnya makin dikit. Nah itu mungkin bisa tuh ditiru pola-pola seperti itu. Penduduk yang memang mau kerja di situ, ya ini kan juga harus dipikirin gitu. Di Kalimantan Barat kita harus menyiapkan 1.000 perumahan. Ya ini kita buatin temporary facilities yang memang nanti bisa walaupun di sana sekarang di Mempawah itu udah mulai tuh rumah-rumah baru kali ini. Orang punya peternakan ayam ya nggak, restoran udah mulai tumbuh. Nah ini yang kita harapkan multiplier efek daripada program investasi ini bisa terjadi. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Sudah waktunya Indonesia berdaulat penuh atas pengelolaan kekayaan alam yang terkandung di perut bumi pertiwi untuk kemanfaatan bersama. Tim Liputan CNBC Indonesia.